Hai Mams, jumpa lagi dengan saya. Apa kabarnya? Tentunya kabar Mam baik ya? Iya, apalagi kalau Mam yang sedang hamil ya. Usahakan hatinya selalu gembira ya. Meskipun ada permasalahan apapun, sudah tidak usah difikirkan. Oke? Hati ibu seorang ibu hamil harus selalu happy dan bahagia. Oke, ya tentunya memang kita harus membuat pertama suasananya kita bikin, yang kedua hati kita memang harus kita buat seperti itu. Ya, tidak peduli mau dikatain apa, ibu hamil harus happy, nggak usah dipikir. Oke, sekarang saya akan membahas tentang obat-obatan pada ibu hamil ya. Boleh nggak sih ibu hamil itu meminum obat kita beli di apa, di minimarket atau kita beli di apotek ya, kita beli obat pusing ini. Oke, kalau di apotek harus konsultasi sama apoteker dulu ya. Jadi ketika hamil ya, mau ke dokter, mau ke apotek harus menyertakan diri ya bahwa ibu hamil, sedang hamil ya. Pada teman-teman juga saya hamil gitu ya, pasti mengerti ya. Emosi seorang ibu hamil ya harus dijaga, pasti teman-temannya juga akan paham hal itu. Oke, sekarang FDA ya telah membagi menjadi A, B, C, D, X 5 ya, 5 keamanan obat pada ibu hamil ya. Intinya obat ini nanti bagus nggak ya buat berakibat cacat janin enggak ya? Oke, gitu ya. Ya, obat ini aman nggak sih? Karena selama hamil kita juga tidak bisa terlepas dari suatu penyakit juga ya. Virus ada di sekitar kita ya, bakteri juga ya, apalagi imun seorang ibu hamil rendah ya. Iya, rendah. Oke. Dan keluhan ibu hamil itu juga banyak ya. Ada yang pusing, mumet ya, atau ada yang mual, muntah ya. Waduh, artinya ndak enak, sembarang kalir. Sembarang kalir ya semuanya. Oke, ya FDA itu kayak BPOM-nya apa Indonesia. Jadi mmm, yang mengawasi regulasi-regulasi obat ya. Akan tetapi kategori FDA ini sudah dipakai di seluruh dunia gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memakai lain, tapi FDA ini kebanyakan memang dipakai pada semua kalangan atau negara maksud saya ya. Oke. Kategori A yaitu studi terkontrol pada wanita itu telah gagal menunjukkan resiko terhadap janin pada trimester pertama. Oke, kurung buka, dan tidak ada bukti resiko pada trimester-trimester berikutnya. Koma, ya. Kenapa saya beginikan supaya tidak terjadi ini ya, kalimatnya tidak eh, salah tafsir nanti. Dan kemungkinan kerusakan janin jauh ya. Maksudnya begini, saya pakai bahasa saya ya. Jadi pada kategori A ini, obat kategori A ini, jadi sudah dilakukan penelitian terhadap wanita hamil secara terkontrol ya. Ini adalah kunci ketika obat ini aman nggak sih ya pada ibu hamil ya. Aman nggak sih untuk nanti janinnya ya. Artinya bisa saja obat-obat yang tidak aman itu menyebabkan kecacatan ya. Makanya kategori A ini tidak menunjukkan resiko atau kecacatan ya terhadap janin pada trimester pertama. Trimester pertama itu trimester satu, trimester pertama itu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Oke. Nah, untuk selanjutnya FDA mengatakan ya, dan tidak ada bukti
resiko pada trimester-trimester jadi trimester kedua, trimester ketiga tidak ada, ya, istilah tidak ada penelitiannya, belum diteliti ya. Oke, akan tetapi ya, mau bagaimana lagi ya, ibu hamil pun tetap membutuhkan obat ketika sakit ya, artinya, seperti, ya harus, ya maksudnya seperti vitamin ya, ada yang memang diharuskan. Nah, kategori A ini apa saja ya, kategori A ini yaitu asam folat ya, justru diharuskan pada saat hamil atau bahkan diharuskan sebelum ibu hamil. Jadi sebelum program hamil, itu kan nikah langsung, wah langsung minum asam folat ya. Ya supaya tidak, supaya mencegah cacat pada tabung syaraf janin ya. Vitamin B, ya pokoknya vitamin-vitamin, kecuali vitamin A dosis tinggi. Oke, itu ya. Ya kita tahu kalau ibu hamil yang diperlukan adalah obat-obat apa aja ya, asam folat, zat besi, vitamin C gitu ya. Pokoknya vitamin dan mineral ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kategori B. Kategori B itu FDA menyatakan studi pada hewan reproduksi, maksudnya pada hewan hamil ya, tidak menunjukkan resiko janin ya pada hewan coba ya. Akan tetapi tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil ya, atau studi reproduksi, maksudnya atau studi pada hewan yang sedang bereproduksi menunjukkan efek buruk ya, selain penurunan kesuburan yang tidak dikonfirmasi dalam studi terkontrol pada wanita pada trimester pertama, dan tidak ada bukti resiko pada trimester-trimester berikutnya. Maksudnya begini, kategori B itu jadi pada hewan coba ya yang sedang hamil memang tidak menunjukkan resiko ya, tidak menunjukkan kecacatan pada janin. Akan tetapi, ini kunci ya, sudah saya bilang tadi kuncinya adalah studi terkontrol. Akan tetapi, kategori B ini tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Oke? Berani enggak minum obat ya? Kecuali dengan resep dokter lah ya. Heeh, karena dokter tahu antara untung dan ruginya. Oke. Atau studi pada hewan yang sedang hamil menunjukkan efek buruk yang tidak dikonfirmasi dalam studi terkontrol pada wanita trimester pertama ya. Jadi yang apa kata-kata terakhirnya itu pada hewan coba efeknya buruk ya, tidak sudah buruk, efek buruk ya. Tapi di sini tidak dinyatakan dengan resiko janin cacat ya. Kategori B ini kategori B ini ya harus tentu dengan resep dokter ya, harus konsultasi sama dokter. Karena ini tadi ya, tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Nah, berani ndak minum apa, jenis obat kategori B ini tanpa resep dokter ya, tanpa konsultasi ke dokter obgyn, gitu ya. Oke, contohnya apa saja? Nah, parastamol, itu B lo ya. Sudah saya bilang tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi studi terkontrol itu gini. Jadi wanita hamil itu misalnya minum obat X atau misal minum obat S misalnya ya. Minum obat S.
terus diikuti ya, loh terjadi kecacatan, gitu ya. Atau namanya terkontrol ya, jadi bisa dikontrol ke depan gitu maksudnya. Amoxicillin ya, waduh amoxicillin ini kalau di pasaran ya kayak jadi kacang goreng ya. Waduh sakit dikit panas, waduh tetangganya minum amoxicillin aman katanya gini. Minum amoxicillin tapi belum tentu ya. Tetangganya minum amoxicillin sembuh terus mau niru-niru ndak boleh itu ya. Karena itu antibiotik. Tidak boleh tidak sama ya. Apalagi kategori B. Ranitidin ya itu obat mah ya. Atau metformin ya. Biasanya digunakan untuk pada ibu hamil dengan diabetes gestasional gitu ya. B, tentunya dengan pengawasan dokter ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa karena kalau dengan resep dokter dan sepengetahuan dokter, dokter sudah mempertimbangkan semuanya, oke? Ini pengetahuan bagi ibu hamil ya, bahwa eh, obat pada ibu hamil itu tidak mudah, tidak kayak kacang goreng ya, oke? Karena ibu hamil memang banyak keluhannya, pusing terutama ya, karena ternyata pusingnya itu kurang zat besi ya, kurang darah, karena zat besinya digunakan untuk babynya ya, gitu. Atau karena kebanyakan ibu hamil tekanan darahnya secara normal menurun, gitu ya. Oke. Jadi jangan-jangan dikit pusing parastamol, pusing parastamol, pusing parastamol. Banyak ya di pasaran parastamol dan itu adalah obat bebas yang bisa dibeli bebas. Ya. Tetapi ibu hamil harus selalu konsultasi ya. Pusingnya karena apa nih gitu ya? Anemia kah gitu ya? Tekanan darahnya kurang kah gitu ya? Tidak boleh sembarangan. Harus ditahan. Sakit pusing ditahan. Oke. Selanjutnya adalah kategori C ya. Kategori C ini pada studi pada hewan telah mengungkapkan adanya efek buruk pada janinnya hewan atau teratogenik atau embryosidal ya. Teratogenik itu kecacatan ya. Embryosidal itu kematian ya embrio. Dan tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil ya. Dan obat ini harus diberikan hanya jika manfaatnya berpotensial melebihi daripada resiko terhadap janin. Ya, maksudnya begini. Saya bahasakan pakai bahasa saya ya. Jadi kategori C ini sudah studi pada hewan itu ada teratogenik ya, cacatan ya atau embryosidal, kematian embrio. Dan juga tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi kategori C ini sudah di hewan coba atau pada hewan coba hamil ini sudah teratogenik. Tidak ada studi terkontrol pula pada wanita hamil ya. Berani enggak mengkonsumsi obat kategori C ini tanpa resep dokter? Oke, ya apapun itu kita menyadari kondisi negara kita bagaimana. Oke, nah ini contohnya adalah yang kategori C, ibuprofen ya. Ibuprofen ini biasa digunakan untuk nyeri ya atau untuk panas biasanya ya untuk nyeri. Fluconazol ya, obat anti jamur ya. Makanya kadang-kadang eh, ya kalau memang sudah berniat hamil ya harus sangat hati-hati ya. Nanti kadang kita nggak tahu ya tiba-tiba oh kok hamil telat gini dan lain-lain padahal sudah minum obat ini nah gitu ya. Jadi memang hamil itu direncanakan. Loratadin itu obat alergi ya, antihistamin alergi. Terus ada obat lagi ciprofloxacin. Nah, ciprofloxacin ini juga ya obat
Kayak kacang goreng juga kalau di Indonesia ya, banyak edarannya ya. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun, akan tetapi kitalah yang bijak ya mengkonsumsi obat-obatan ya. Jadi Mbak, bayar sedikit atau antri ke dokter, Opjin, ya, atau ke puskesmas dulu lah ya pakai BPJS ya, luangkan waktu untuk berkonsultasi ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke kategori D ya. Kategori D, bunyinya begini, terdapat bukti positif resiko terhadap janin manusia. Tetapi manfaat dari penggunaan pada wanita hamil mungkin dapat diterima meskipun ada resikonya. Ya, misalnya jika obat diperlukan dalam situasi mengancam jiwa atau untuk penyakit serius di mana obat yang lebih aman tidak dapat digunakan atau tidak efektif. Maksudnya gini ya. Jadi terhadap janin manusia ini sudah positif teratogenik atau menyebabkan kecacatan. Ya, udah wis nggak bisa ditangguhkan lagi, udah positif gitu ya. Mm-mm. Akan tetapi mungkin para tenaga kesehatan ataupun para dokter menganggap eh, jadi ketika kita diberikan, wah kita berikan obat kategori D nih sama dokter, kita searching ke Google misalnya, loh saya kok dikasih obat D padahal ini kategori D ini resiko kecacatan loh gini ya. Akan tetapi ya di sini tentunya ada risk benefit ya, kita pentingkan untung dan resikonya ya. Kalau mengancam jiwa ya dokter bisa memilih ya. Itu tadi, itu maksudnya ya. Oke, contohnya kategori D, warfarin gitu ya. Warfarin itu antikoagulan ya, jadi dia mencegah pembekuan darah ya. Warfarin itu ngencerkan darah itu loh ya. Bahasa ininya ya. Atau methotrexate. Methotrexate itu obat kemoterapi. Tahu kan obat kemoterapi ya? Untuk penyakit kanker atau autoimun ya. Methotrexate ini bisa menyebabkan keguguran dan kelainan pada janin ya. Lah kan tetapi kan ibunya gimana ya? Kondisi nyawanya misalnya terancam ya, kanker berat dan lain-lain. Oke. Ya, seperti talidomid. Nah, ini dulu ya obat yang sudah beredar, sudah fix ya boleh untuk wanita hamil untuk mengobati mual dan muntah. Boleh loh dulu itu ya. Akan tetapi sudah dipasarkan ya. Sudah diresepkan dulu talidomid itu ya. Akan tetapi talidomid ini menyebabkan kecacatan ya. Jadi suatu obat ya, meskipun sudah dianggap aman dan lain-lain, di launching ya akan tetap diikuti ya. Bagaimana efek sampingnya ya, klinisnya lah ya. Karena eh, tiap ibu hamil akan efeknya beda-beda nanti ya. Hmm, mm, mm. Maka dari itu, kalau saya ini agak merembet sedikit ya, seperti herbal dan lain-lain ya. Obat saja ya, setelah di launching dinyatakan aman, kandungannya begini-begini, oke, tetap bisa menyebabkan ya. Perlu dievaluasi lagi ya. Jadi setelah launching obat itu memang diamati lagi efek sampingnya ya, apalagi herbal ya. Pengertian herbal itu apa ya? Obat, mohon maaf, jamu-jamuan ya yang dikonsumsi secara empiris. Empiris itu turun-menurun ya. Tapi kita tidak tahu di dalamnya itu kandungannya bagaimana ya. Ada studi terkontrolnya itu enggak ada, hanya empiris. Empiris itu turun-temurun ya. Nah, berani tidak. Istilahnya belum jelas gitu ya. Nah, saya sarankan seorang ibu hamil tidak mengkonsumsi obat ataupun jamu herbal ya, jamu cekok apa jamu yang pahit-pahit gitu ya. Ya kalau cuma bumbu
sayur asem, sayur roda itu kan sedikit ya, bisa dimetabolisme di hati ya, bisa dinetralisir oleh hati sedikit ya, tapi kok orang hanya apa namanya, jamu kalau di Jawa ya, karena saya orang Jawa, saya tahunya di Jawa, jamu yang pahit itu ya, jamu dicekoki atau apalah gitu ya. No, ya tidak boleh ya. Oke, untuk selanjutnya adalah nah, ini X. Saya bacakan ya. Studi pada hewan atau manusia telah menunjukkan kelainan janin atau ada bukti resiko janin berdasarkan pengalaman manusia atau keduanya. Dan resiko penggunaan pada wanita hamil jelas melebihi segala manfaat yang mungkin. Penggunaan obat ini tidak dianjurkan pada wanita atau yang mungkin hamil ya. Jadi kata-kata X ini sudah tidak boleh ya. Dan resikonya jadi jadi resikonya itu lebih besar daripada manfaatnya ya. Jadi tidak boleh. Contohnya adalah misoprostol. Ya, tidak boleh ya, tapi kan ada ya penggantinya, kategori-kategorinya gitu ya. Oke. Kalau kita runut dari kesimpulan penjelasan saya tadi dari A, B, C, D, X ya. Yang paling aman itu apa sih gitu ya? Oke, yang saya bilang yang aman itu adalah vitamin, mineral, atau apa namanya, asam folat, gitu ya. Ya, ya. Makanya eh, luangkan waktu, luangkan biaya kalau memang BPJS-nya tidak apa belum ada atau males mau ngantri dan lain-lain ya enggak apa-apa ya demi janin kita ya. Iya, jadi nanti gini loh ya, misalnya nggak mau ini, nggak mau anu wis sembarang ini apa orang zaman dulu sembarang enggak apa-apa, minum obat sembarang enggak apa-apa lah ya, enggak boleh ya. Nah kalau anaknya tiba-tiba cacat, kasihan ya anaknya ya menanggung semua keteledoran ya ibunya ya. Heeh. Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan ya untuk merawat ngapunten, mohon maaf anak misalnya mengalami kecacatan dan lain-lain ya. Oke, setidaknya kita sebagai ibu yaitu ikhtiar tirakat selama 3 tahun ya, 3 tahun itu setahun hamil ya, 2 tahun masa menyusui dan MPASI ya, itu benar-benar seorang ibu harus berkorban ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.